Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lu'lu Nurrofidah dengan NIM 934128919. Sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi, teori, dan praktik. Ada 3 subbab yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, definisi motivasi. Yang kedua, ruang lingkup motivasi. Dan yang ketiga, penjelasan utama tentang penerapan motivasi dalam organisasi. Penjelasan subbab yang pertama yaitu definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata motif, yang mana kata motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Ada beberapa pendapat para ahli perihal pengertian motivasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Michel, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Gary, lebih suka menyebut pengertian motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, menurut T. Handoko, mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, dan menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam suatu penerapan perilaku organisasi, pembahasan tentang motivasi dalam organisasi memang sangat penting dalam kajian perilaku organisasi. Untuk subbab yang kedua adalah ruang lingkup. Di ruang lingkup motivasi ini, kita akan mempelajari tentang teori motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, jenis-jenis motivasi, dan pola-pola motivasi. Yang pertama adalah teori motivasi. Ada 6 teori motivasi, yaitu teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Yang kedua, teori McClellan atau teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga ada teori Herzberg atau teori 2 faktor. Yang keempat ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Yang kelima ada teori Viktor H. Fromm atau teori harapan. Yang keenam adalah teori kaitan imbalan dengan prestasi. Ruang lingkup yang kedua menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor kebutuhan, tingkat pendidikan, dan kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, dan penghargaan atas prestasi kerja. Di ruang lingkup yang ketiga ini ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif merupakan manajer memotivasi bawahan dengan memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi baik. Sedangkan motivasi negatif, manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Ruang lingkup yang keempat ada pola-pola motivasi. Menurut David McClellan, pola motivasi ada 4, yaitu achievement motivation, yakni suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan untuk kemajuan dan berkembang, mendapatkan yang terbaik, dan menuju pada kesempurnaan. Sedangkan yang kedua yaitu affiliation motivation, yakni dengan dorongan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan orang lain secara efektif atas dasar sosial agar mendapatkan jaringan sosial atau teman sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, competence motivation, yakni dorongan untuk berprestasi baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi, meningkatkan kualitas dan keunggulan kerja. Yang keempat, power motivation, yakni dorongan untuk mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan mengambil resiko dalam menghancurkan rintangan yang terjadi.
Untuk subbab yang ketiga adalah penjelasan utama tentang penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, membuat, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Proses motivasi berawal dari adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga mereka menciptakan suatu dorongan dari dalam dirinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Proses ini didukung dengan adanya sikap seseorang, kepribadian, ketertarikan sesuatu, usaha yang dikerjakan, dan keputusan yang dilakukan. Dari hal-hal tersebutlah mereka memotivasi diri sendiri sesuai dengan karakter mereka sendiri. Seseorang bisa juga memotivasi orang lain, misalnya dalam sebuah organisasi, pimpinan memotivasi bawahannya untuk mengembangkan kinerjanya. Hal ini bisa dipengaruhi dengan adanya daya tarik untuk lebih maju, misal dengan memberikan imbalan atau dengan menaikkan gaji bawahannya. Apabila hasilnya dapat memuaskan, maka pimpinan akan memotivasi lebih baik lagi. Ada juga bawahan yang susah untuk mengembangkan kinerjanya, maka di sini pimpinan harus melakukan pendekatan agar bawahan dia bisa melakukan pekerjaannya lebih baik lagi. Dibutuhkan pimpinan yang bisa menjadi suatu teladan bagi orang-orang sekitarnya. Sekian penjelasan materi tentang motivasi dari saya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.